Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita semua dapat mengikuti program renungan online melalui channel Ada Jawaban TV. Kami selalu berdoa agar melalui pelayanan ini setiap pesan dan berita kebenaran dapat memberkati, meneguhkan, dan memulihkan kita semua. Kita tentu sering mendengar nasihat orang tua dulu, bahwa kehidupan memang kadang seperti roda berputar. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Mungkin saat ini kita berada di dalam kecukupan materi, namun bisa saja berubah menjadi kekurangan harta dalam waktu yang sangat singkat. Begitu juga dengan orang-orang yang sangat kaya, meskipun memiliki harta berlimpah, tapi tak menutup kemungkinan bisa jatuh miskin. Mereka memiliki pengalaman dan kisah yang sangat beragam. Penyebab seseorang yang kaya raya menjadi jatuh miskin sangat beragam. Mungkin mulai dari kondisi perekonomian, bencana alam, wabah penyakit, kegagalan bisnis, depresi yang buruk, penipuan, hingga perceraian dalam rumah tangga. Adanya perubahan kondisi keuangan yang sangat drastis tentu membuat orang yang menjalaninya mengalami culture shock, yaitu suatu goncangan yang diakibatkan kegelisahan, perasaan terkejut, dan perbuatan yang salah atau keliru. Mereka yang biasanya hidup dengan nyaman dengan berbagai kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi, kini harus menjalani kehidupan yang berbeda 180 derajat. Mulai dari kondisi tempat tinggal, tidak ada kendaraan, keterbatasan uang, hingga mungkin dikejar-kejar oleh debt collector. Meskipun beberapa di antara mereka yang jatuh miskin terkena penyakit fisik dan mental, tak sedikit juga orang yang berusaha untuk kembali bangkit. Tentunya tidak mudah untuk bangkit dari kondisi seperti itu. Terlebih lagi mengembalikan kondisi seperti saat mereka masih kaya raya. Namun setidaknya mereka tidak menyerah untuk mengusahakan agar hidupnya dapat kembali pada trek atau jalur yang lebih baik dan stabil. Gagal pasti pernah dihadapi oleh semua orang. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana masing-masing menyikapi kegagalan tersebut. Ada yang menggerutu terhadap keadaan sambil mencari-cari alasan. Ada pula yang bangkit dan menjadikan pengalaman gagal sebagai pijakan untuk tidak jatuh pada lubang yang sama. Bagi yang bangkit, bagaimana cara mereka untuk bangkit dari kegagalan dan kembali menatap masa depan merupakan salah satu perjuangan untuk tetap kuat dan bangkit dari keterpurukan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini manusia bisa mengalami kekurangan, namun juga bisa mengalami kelimpahan. Kita dapat mengalami kelaparan, sebaliknya juga kita dapat mengalami kekenyangan. Pertanyaan kepada kita semua, apakah kita bisa melewati saat kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak seperti yang diharapkan? Jika hal ini terjadi pada manusia, membuktikan bahwa betapa rapuhnya kehidupan manusia di bumi ini. Ketika dilahirkan, tidak seorang pun ingin hidup dalam situasi penderitaan atau kesengsaraan yang tiada henti. Mungkin terlalu banyak pertanyaan saat kita sudah tidak berdaya lagi. Mengapa Tuhan nasibku seperti ini? Mengapa aku tidak diciptakan menjadi orang yang beruntung? Mengapa Tuhan hidupku selalu sengsara dan kekurangan? Mengapa aku harus mengalami sakit parah dan harus berbaring dengan cukup lama? Mengapa aku harus dilahirkan di bumi ini? Mengapa Tuhan mengizinkan banyak perkara buruk yang terjadi dalam hidupku? Mengapa hidupku tidak sama dengan orang lain yang nampak lebih bahagia dan berhasil? Terlalu banyak pertanyaan yang diutarakan dengan kepiluan hati yang diakibatkan tidak dapat menemukan jawaban dan akhirnya hidup dalam keputusasaan yang teramat dalam.
terlalu banyak keluh kesah, persungutan, protes dan komplain kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan bertindak tidak adil terhadap kehidupannya. Wajar bagi setiap orang yang mengalami situasi dan kondisi yang tidak pernah diharapkan, karena mereka tidak pernah mendengar bahwa ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita baca lebih lengkap ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan kehidupan Tuhan izinkan untuk setiap kita lewati adalah agar setiap kita cakap dan semakin kita naik level di hadapan Tuhan. Persoalan hidup Rasul Paulus tidak hanya masalah kebutuhan hidup, tetapi juga dalam pemberitaan Injil kebenaran. Rasul Paulus banyak mengalami masalah karena banyak orang yang menentang hidup Paulus. Apa yang membuat Paulus cakap dalam menanggung perkara? Karena Paulus mencukupkan diri dalam segala hal, seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Manusia memiliki standar tingkat kepuasan dalam hidupnya. Saat manusia tidak mencapai itu, mereka akan melakukan berbagai macam cara agar tingkat kepuasannya itu tercapai. Saat hati manusia tidak puas, maka manusia akan mencari hal lain dan berusaha mencoba sesuatu yang baru sehingga mereka puas dan dapat menanggung perkaranya. Dan sebenarnya hal itu juga akan membuat persoalan lain bagi dirinya. Bapak, Ibu sekalian, Rasul Paulus mencukupkan segalanya dalam segala hal. Dalam doa Bapa kami pun Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita makan. Tuhan Yesus tahu bahwa saat orang hidup dalam kelimpahan, kecenderungan banyak orang akan lupa akan Tuhan. Oleh sebab itu, cukupkan diri kita dalam segala hal. Kalau kita mencoba melebihi standar yang ada, itu akan menjadi masalah buat orang lain dan dirinya sendiri. Mungkin kelihatan secara kasat mata tidaklah hebat atau tidak luar biasa saat hidup kita serba berkecukupan. Tetapi dengan mencukupkan diri kita dalam segala hal, itu akan membuat kita mampu menanggung segala perkara hidup kita di esok hari. Paulus berkata di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupnya. Manusia pasti memiliki kelemahan dalam mengontrol diri. Tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan bekerja secara sempurna di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menaruh beban kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan. Kita bisa mengadu dan menceritakan apa yang kita alami di hadapan Tuhan. Saat kita menceritakan perkara kita di hadapan Tuhan Yesus dan mengangkat tangan kita berserah kepada Yesus, maka Tuhan pun akan turun tangan dan merangkul kita saat kita mengalami kesukaran. Terkadang kita tidak perlu mengerti jalan dan cara Tuhan bekerja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ikuti saja dan percaya jalan dan cara Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Kekuatan terbesar saat kita menghadapi persoalan hidup bukan dilihat ketika kita kuat berdiri di hadapan Tuhan, tetapi saat kita bisa berlutut dan berserah kepada Tuhan. Paulus tahu banyak perkara yang ia hadapi, tetapi ia tahu ada tangan Tuhan yang besar yang selalu memberi kekuatan. Dengan adanya wabah corona yang menimpa seluruh dunia,
Banyak orang saat ini mengalami kegoncangan ekonomi. Ingatlah saudaraku, bahwa sumber ekonomi orang percaya berasal dari surga. Oleh sebab itu, tetaplah kuat dan percaya di dalam Tuhan. Mazmur 40 ayat 2 berkata, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Daud mengerti ia harus sabar dan menanti pertolongan dari Tuhan. Sabar menanti seperti halnya seorang ibu hamil yang menanti kehamilan buah hatinya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita menanti-nantikan Tuhan. Sumber kekuatan kita tidak terbatas, hanya ada pada Tuhan saja. Paulus telah memberikan gambaran teladan hidup yang luar biasa. Bukan hanya bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu, tetapi juga bagi kita yang hidup di masa-masa akhir zaman ini. Salah satu teladan hidup yang menonjol dari hidup Paulus adalah semangat hidupnya dalam melayani Tuhan. Ia tidak pernah menunjukkan sikap pesimis yang penuh keluh kesah, menggerutu ataupun kecewa. Meski dalam pelayanan ia harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, aniaya, dan juga penderitaan. Bapak Ibu sekalian, sebaliknya Paulus selalu optimis memberikan kemenangan di dalam Tuhan, sehingga ia selalu sanggup menasihati orang-orang agar mereka kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, meski kehidupan telah dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai pemberita Injil dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, tidak dengan serta-merta ia menjadi sombong atau membanggakan diri sendiri. Dikatakan di dalam kitab Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Fokus Paulus adalah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan terus maju mengerjakan panggilan Tuhan apapun keadaannya. Bahkan ia terus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan, keuletan, dan kegigihan yang dimiliki Paulus bukan karena ia tidak punya kelemahan atau kekurangan. Itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Dengan jujur ia mengakui penuh kelemahan dan kekurangan, tetapi ia tidak mau tenggelam dalam kelemahan yang ada. Justru dalam kelemahanlah ia percaya bahwa kuasa Tuhan makin sempurna dinyatakan. Di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ujian terhadap iman kita mendatangkan ketekunan. Tuhan menuntun kita harus melewati jalan yang bagi kita tidak enak untuk dilalui, supaya kita semakin kuat di dalam Dia. Tuhan membutuhkan iman yang kuat di hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita melewati pencobaan yang ada, karena Dia mau supaya kita memiliki iman bagaikan emas yang murni. Di dalam Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya akan melihat mujizat, kemenangan, serta pertolongan dari Tuhan jika tetap memiliki iman yang tidak goyah kepada Tuhan. Semua persoalan dan kesulitan bisa kita lalui bersama dengan Tuhan.
ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Disitulah kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja untuk saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai akhir dari renungan ini, perhatikanlah ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.